يا رب صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Baik, ahbabana billah, Bapak Ibu sekalian, rekan santri di mana saja berada, ya, kembali kita lanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita, ya. Kita masih pada kitab Qawaidul Aqaid, ya, Rub'ul Ibadat, tepatnya pada halaman 362. Langsung saja, ila anqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain, amin. Mas'alatun, ya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, ada satu masalah. Hal hunaka aqidatun zahiratun wa aqidatun batinah, ya. Apakah di sana ada yang namanya akidah yang zahir, wa aqidatun batinah, dan akidah yang batin, ya. Jadi masalah ini atau pertanyaan ini muncul, ya, ketika sebelumnya Al-Imam Al-Ghazali itu membahas terkait ilmu pengetahuan yang zahir, yang bisa diajarkan kepada siapa saja orang, jenis kalangan masyarakat yang bagaimana saja bisa diajarkan mereka ilmu pengetahuan tersebut. Ada juga yang tidak semua orang mampu untuk diajarkan, artinya tidak semua orang bisa untuk diajarkan ilmu pengetahuan tersebut. Itu pembahasan sebelumnya. Jadi kalau begitu, nah, bahasa lainnya akan muncul pertanyaan. Nah, inilah pertanyaannya atau masalahnya. Apa benar di sana itu ada yang namanya akidah yang zahir, yang jelas, yang tampak, yang semua orang bisa mempelajarinya, dan ada juga akidah yang batinah, yang batiniah, yang tersembunyi, tidak semua orang bisa mempelajarinya. Nah, fa in qulta, jika engkau katakan hadzal kalamu yushiru ila anna hadhihi al-uluma laha dhawahiru wa asrarun wa ba'duha jaliyun yabdu awalan wa ba'duha khafiyun yattadihu bil mujahadati war riyadati wat talabil hasisi wal fikri safi was sirril khali an kulli shay'in min ashghalid dunyasi wal matlub wa hadha yakadu yakunu mukhalifan lisyar'i, ya. Kata beliau, jika engkau katakan hadal kalam, ini pembahasan, ya, pembahasan yang sebelumnya itu, yusiru itu mengisyaratkan atau mengindikasikan ila anna hadhil ulum, ya, kepada bahwasanya ini ilmu-ilmu pengetahuan ini yang dibahas sebelumnya itu laha zawahiru wa asrarun, dia mempunyai zahir dan dia juga mempunyai rahasia, ya. Jadi pembahasan beliau yang sebelum-sebelumnya itu kalau kita pahami, maka kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa ternyata ilmu pengetahuan itu ada yang zahir, ada yang asrar, ada yang nyata, ada yang tersembunyi, rahasia. Wa ba'duha jaliyun yabdu awalan, ya, sebagiannya ada yang jali, yang jelas, yabdu awalan, ya, dia tampak di awal mula, artinya dari awal kita dengar, dari awal kita pelajari itu tampak jelas, tak ada yang samar, tak ada yang rahasia, dan seterusnya seperti itu. Wa ba'duha, dan sebagiannya lagi ada yang khafiyun, yang tersembunyi, tidak jelas, yattadihu bil mujahadati war riyadati, dia akan jelas, ya, dengan bersungguh-sungguh, war riyadat, dan dengan cara, ya, beriadah, latihan, ya, untuk memahaminya, wa talabil hasisi, dan menuntut sungguh-sungguh, ya, wal fikri safi, dengan pikiran yang jernih, was sirril khali, dan hati yang kosong, an kulli syai'in, dari segala sesuatu, min ashghalid dunya, dari kesibukan-kesibukan dunia, siwal matlub, kecuali yang dituntut itu saja.
Maka wahada ini, kata beliau, ya, pertanyaannya, kritikannya kurang lebih seperti itu, ya kadu yakunu mukhalifan lisyar'i, itu hampir saja adanya menyalahi syariat. Mengapa? Id laisa lisyar'i zahirun wa batinun, karena tidak ada dalam syariat itu yang namanya zahir lah, yang namanya batin lah, wasirrun wa alnun, ya, rahasia lah, terang-terangan lah, tidak ada yang begitu. Bali zahir wal batin wasirru wal alnu wahidun. Bahkan yang namanya zahir dan yang namanya batin, namanya rahasia, namanya terang-terangan, itu wahid, itu satu, tidak ada perbedaan. Nah, itu bentuk kritikannya. Nah, fa'lam, ketahuilah. Nah, Imam Al-Ghazali mau menjawab di sini. Anna inkisama hadhihi al-ulumi ila khafiyatin wa jaliyatin la yunkiruha dhu basirah. Sesungguhnya terbaginya ini ilmu pengetahuan ini ila khafiyatin, kepada ilmu pengetahuan yang khafi, yang tersembunyi, wajaliyatin, dan yang jelas, yang nyata-nyata, la yungkiruha, itu tidak diingkari ya oleh dzu basiratin, orang yang mempunyai akal, orang yang mempunyai mata hati. Kalau betul-betul orangnya dzu basirah, maka dia akan mengakui bahwa ini ilmu pengetahuan ini ya memang terbagi kepada khafi dan jali. Wa inna ma yungkiruha, dan sesungguhnya yang mengingkarinya, yang menganggapnya tidak ada itu terbagi kepada sirlah, kepada zahirlah, kepada khafilah, kepada jaliyah, tidak ada terbagi seperti itu yang mengingkarinya hanya al-qasirun alladzina talaqqanu fi awwalis siba syai'aw wa jamadu alaihi. Itu hanya bisa diingkari oleh orang-orang yang qasiruna, orang yang qasir, yang pendek akalnya, yang lalai. Alladzina talaqqanu, yang mana mereka ini mempelajari fi awwalis siba, di awal anak-anaknya, ya, masa kecilnya, syai'an, sesuatu, wa jamadu alaihi, dan dia jumud, dan dia apa namanya jamadu ini, ngotot di situ, jumud, kaku, dan dia kaku di situ. Jadi yang mengingkari itu hanya orang-orang, kata beliau di sini ya, hanya orang-orang yang pemahamannya pendek. Nah, kurang lebih seperti itu. Mana nih? Pemahamannya pendek, orang yang masa kecilnya mempelajari suatu ilmu pengetahuan, kemudian ya kaku di ilmu pengetahuan yang dipelajari itu, artinya dia hanya di situ saja, berkutat di situ saja. Ya, keilmuannya itu seperti katak dalam tempurung lah, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, itu kata beliau ya. Aduh, mana dia ini? Lompat ini aplikasinya. Nah, itu kata beliau. Kemudian falam yakul lahum tarakin ila sya'wil ula, tiadalah dia adanya orang-orang yang al-qasiruna ini tarakin, itu menanjak ila sya'wil ula, kepada tujuan yang lebih tinggi. Ya, keilmuan mereka itu tidak meningkat, ya, tidak menanjak, mereka tidak mendaki kepada tujuan yang sesungguhnya dalam belajar itu. Jadi hanya berkutat atau fokus kepada pelajaran anak kecil, bahasa kasarnya seperti itu, dan ngotot di situ. Ya, wa maqamatil ulama, dan orang-orang seperti ini juga tidak akan menanjak kepada maqam para ulama wal auliya, dan para waliullah. Wa dzalika dhahirun min adillati syar'i, dan itu zahir, jelas itu min adillati syar'i, sesuai dalil-dalil syariat. Artinya terbaginya ilmu pengetahuan itu kepada ilmu pengetahuan yang zahir dan yang batin, yang jali dan yang khafi, yaitu ada dalilnya secara syariat. Nah, di antaranya kata beliau, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lil qur'ani zahiran wa batinan wa hadda wa matla'a. Sesungguhnya Al-Quran itu ya ada yang zahir wa batinan, dan ada yang batin, ada makna zahirnya dan ada makna batinnya, wa haddan wa matla'an, dan ada haddan, batasan-batasannya, wa matla'an, dan juga ada matla'nya, ya, sumbernya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini
hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya di dalam sahihnya. Kemudian yang berikutnya, waqala Ali radhiyallahu anhu ya, dan berkata baginda Ali radhiyallahu anhu, wa asyara ila sadrihi, sembari beliau menunjuk atau mengisyaratkan ke dadanya, kata beliau, innaha huna uluman jammah law wajadtu lahu hamalatan. Sesungguhnya di sini itu banyak sekali ilmu yang luas, kata beliau. Law wajadtu lahu hamalatan, andai aku temukan untuknya itu orang yang bisa membawanya. Maksudnya di dalam dada saya, kapasitas saya itu banyak sekali ilmu pengetahuan yang saya tahu, tetapi tidak saya sebarkan semuanya karena bahasa kasarnya seperti itu, tidak ada yang mampu membawanya. Artinya untuk saat itu beliau belum menemukan ya, orang yang bisa diajari ilmu pengetahuan yang memang harus diajarkan kepada orang tertentu. Nah, jadi yang umum saja yang beliau ajarkan kepada orang-orang secara serampangan. Sementara masih banyak uluman jama yang belum menemukan orang yang cocok untuk ditransfer ilmu itu kepada mereka atau diajarkan kepada mereka. Nah, itu salah satu ungkapan baginda Ali ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, nahnu ma'asyiral anbiya, kami ini ya, para nabi, kata beliau, umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim, kami diperintahkan untuk ya, nukallima, bercakap-cakap, berinteraksi ya, dengan orang-orang ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akal mereka ya. Jadi tidak disamaratakan, kurang lebih seperti itu. Ada yang disampaikan kepada mereka ya, pembahasan-pembahasan yang bisa disampaikan secara umum, ada juga yang tidak bisa disampaikan kepada mereka, pembahasan-pembahasan sir dan pembahasan-pembahasan yang sifatnya rahasia lah, kurang lebih seperti itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma haddasa ahadun qauman bihadisin lam tablughu uquluhum illa kana fitnatan alaihim. Tidaklah menyampaikan seseorang kepada satu kaum bihadisin, akan satu hadis, akan satu pembahasan, lam tablughu uquluhum, yang belum sampai akal mereka, orang-orang ini, untuk memahami hadis yang disampaikan itu, illa kana fitnatan alaihim, kecuali adanya yang demikian itu adalah fitnah kepada mereka, kecuali itu akan menjadi fitnah bagi mereka, mudaratnya lebih banyak ketimbang manfaatnya ya. Itu kalau mereka tidak sampai pemahaman mereka untuk memahaminya. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun, dan demikianlah perumpamaan itu kami tetapkan untuk orang-orang, wa ma ya'qiluha, dan tiada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang alim. Ini semua ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dari hadis, asar, dan ayat Al-Quran ini menandakan bahwa memang ilmu itu harus terbagi dua. Ada yang memang bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal, orang-orang alimun, ada yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna minal ilmi ka hayatil maknun la ya'lamuhu illa al-alimuna billahi ta'ala. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu ada yang seperti keadaan tersembunyi, disembunyikan. Jadi situasinya atau keadaannya itu disembunyikan. Ada jenis ilmu yang seperti itu, la ya'lamuhu, yang tiadalah mengetahuinya illal alimuna billah, kecuali orang-orang yang alim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis ila akhir hadis dan seterusnya. Kama auradnahu, sebagaimana yang kami waridkan dia, kami paparkan dia fi kitabil ilmi, di dalam kitabul ilmi sudah dibahas ini hadis tentang ini banyak, bahkan di kitabul ilmi sebelumnya itu sudah kita bahas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Andai kalian tahu apa yang aku tahu, maka kalian akan tertawa sedikit dan kalian akan menangis banyak. Nah, artinya bahwa ada ilmu yang tidak ditransfer oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ya. Andai Rasul sallallahu alaihi wasallam transfer, dia sampaikan dia, maka
yang terjadi adalah orang-orang itu akan sedih, akan menangis, itu yang akan memenuhi hari-harinya. Sementara ya gembiranya, bahagianya ya sedikit. Oleh karena itulah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tidak menyampaikan itu. Ilmu itu menjadi rahasia sifatnya. Falaita sya'ri aduhai illam yakun dzalika sirran, andai itu bukan karena rahasia, mana'a min ifsya'ihi, ya, yang mencegah untuk menyebarkannya, likusuril afhami an idrakihi, karena lalainya pemahaman orang-orang an idrakihi untuk memahaminya, aw li ma'nan akhar, atau karena faktor lain, ya, sehingga tidak bisa diifsya, ya, tidak bisa disebarkan. Falima lam yadhkurhu lahum, nah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkannya saja secara langsung kepada mereka para sahabat, wala syakka wala syukka, dan tidak diragukan annahum, bahwasanya mereka ini para sahabat ini kanu yusaddiqunahu, pasti mereka membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam apa saja yang dia sampaikan, lau dzakarahu lahum, andai kata ia sampaikan, dia sebutkan kepada mereka. Jadi kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikannya saja secara langsung kepada para sahabat apa yang dia tahu itu? Toh juga para sahabat itu, keimanan mereka itu terpercaya luar biasa. Mereka tidak akan mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pasti akan membenarkan segala yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak masalah untuk disampaikan. Tetapi tetap saja Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan. Ini mengindikasikan bahwa bukan masalah, ya, bukan masalah dibenarkan tidak dibenarkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait apa yang dia sampaikan, tetapi karena ada rahasia, ya, ada rahasia lain yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan itu secara langsung, karena melihat faktor akal mereka yang dangkal, ya. Tidak semuanya sama, ada yang kusur al-afham, ya, dangkal pemahaman mereka untuk memahami apa yang akan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, atau mungkin karena ada faktor lain selain daripada itu. Jadi bukan masalah salah tidaknya, salah benarnya, tapi masalah akal atau pemahaman seseorang yang belum nyampai, ya, kurang lebihlah seperti itu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli azza wa jalla, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna. Ya, Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi mislahunna, demikian juga bumi seperti itu, yatanazzalul amru bainahunna, yang turun temurun silih berganti perkara bainahunna, antara keduanya, antara langit dan bumi. Nah, dalam menyebutkan ayat ini, ya, Ibnu Abbas mengatakan begini, lau dzakartu tafsirahu, andai aku sebutkan tafsir daripada ayat ini, la rajamtumuni, niscaya kalian akan merajam saya. Akhirnya Ibnu Abbas tidak menerangkannya, menafsirinya, apa yang dia pahami terkait dengan ayat ini dia rahasiakan, ya, kurang lebih seperti itu. Karena kalau dia sampaikan, wah bahaya, bisa-bisa dirajam beliau, itu kata beliau, ya. Wa fi lafzin akhar, nah di lafaz yang lain bunyi hadisnya begini, la qultum innahu kafirun, ya, andai saya sebut tafsirnya, niscaya kalian akan mengatakan bahwa dia kafir, ya, kalian akan menuduh saya kafir, itu kata Ibnu Abbas. Akhirnya beliau rahasiakan. Nah, ini semua hadis yang menandakan bahwa ada ilmu yang harus dirahasiakan. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini, aku hafal hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak wi'aini. Itu ada 2 wadah, maksudnya ada 2 jenis ilmu yang aku hafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma haduhuma, adapun salah satu daripada keduanya, fabasastuhu, aku sebarkan dia, aku sampaikan dia, ya, siapa saja bisa mengkonsumsinya. Wa amal akhar, adapun yang lainnya, lau basastu, andai aku sebarkan dia, andai aku ajarkan dia, lakuti hadal hukum, niscaya akan dipotong leher ini. Jadi Abu Hurairah mengatakan, ya, ada 2 jenis ilmu pengetahuan hadis yang aku ketahui dari Rasulullah. Yang satunya saya sebarkan, tidak jadi masalah, siapa saja kalangan bisa mengkonsumsinya. Tapi ada satu, ya, jenis ilmu yang kalau aku sebarkan ini bahaya, bisa-bisa dipenggal leher saya. Itu kata beliau.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma fadalakum Abu Bakr bi kathrati siyamin wala salatin walakin bi sirrin waqara fi sadrihi. Ya. Tidak melebihi kalian Abu Bakar, ya, melampaui kalian Abu Bakar bi kasrati siyamin wala salatin, karena banyaknya puasanya dan tidak pula karena banyaknya salatnya. Jadi Abu Bakar itu menjadi luar biasa makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah karena puasanya yang banyak atau salatnya yang banyak, tapi walakin bisrin, akan tetapi karena rahasia, satu rahasia waqara fi sadrihi, yang tertanam, terhujam kuat di dalam dadanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahasia. Wala syakka fi anna dzalika sirra, dan tidak diragukan lagi bahwasanya sir tersebut, rahasia tersebut, karena muta'alliqan biqawaididdin, itu berhubungan dengan kaidah-kaidah agama, ya, prinsip agama. Ghairu kharij minha, tidak akan keluar daripada kaidah agama, artinya dia masih masuk dalam kategori ilmu agama, pondasi bahkan qawaid bahkan. Wa ma kana min qawaidin din, adapun yang termasuk daripada prinsip agama, kaidah agama, lam yakun khafiyan bi zawahiri, itu tidak akan berlindung bi zawahiri, dengan zahirnya, ala ghairihi, ke atas yang selainnya. Artinya kalau memang itu adalah bagian daripada kaidah agama, apa yang baginda Abu Bakar tahu itu bagian daripada kaidah agama, ya sepatutnya juga sahabat yang lain itu disampaikan juga kepada mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena toh itu adalah kaidah agama yang semuanya harus tahu, kurang lebih seperti itu. Tapi kenapa hanya baginda Abu Bakar saja yang memiliki itu? Ini berarti bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memandang sahabat-sahabatnya jenis-jenis yang bagaimana yang harus disampaikan ilmu tertentu, bagaimana yang tidak disampaikan ilmu tertentu itu. Dalam hal ini ya tentunya beliau melihat baginda Abu Bakar layak untuk menerima ilmu tersebut, sementara mungkin sahabat yang lain tidak layak. Akhirnya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan kepada baginda Abu Bakar. Nah, ini kan salah satu alasan atau dalil bahwa ya memang ada jenis ilmu yang hanya bisa diajarkan kepada orang tertentu. Wa qala Sahlun At-Tasturi radhiyallahu anhu, dan berkata Sahal At-Tasturi radhiyallahu anhu, lil alimi salasatu ulum, bagi orang alim itu dia ada 3 ilmu pengetahuan. Ya, orang alim yang sebenarnya itu kalau mau dibagi ilmu pengetahuan yang mereka kuasai itu ada 3. Ilmu zahirun, ya, ada ilmu yang zahir, yabzuluhu li ahli zahir, yang ia ajarkan, berikan kepada ahli zahir. Wa ilmu batinun, ada ilmu batin, la yasa'uhu izharuhu illa li ahli, yang tidak bisa dikuasai itu, tidak bisa diizharkan, diajarkan illa li ahli, kecuali kepada ahlinya, orang tertentu. Wa ilmun, dan ada satu jenis ilmu lagi yang ketiga, huwa bainahu wa bainallahi ta'ala, antara dia dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala, la yuzhiruhu li ahadin, itu tidak boleh dia zahirkan kepada seorang pun, ya hanya dia saja yang tahu. Jadi inilah 3 jenis ilmu yang dikuasai oleh orang-orang yang alim, ya, alim billah, kurang lebih seperti itu. Ilmu yang bisa diajarkan kepada semua khalayak, ilmu yang hanya bisa diajarkan kepada orang-orang tertentu, dan ilmu pengetahuan yang hanya dia saja dan Allah yang tahu, tidak boleh diajarkan. Kemudian waqala ba'dul arifina, berkata sebagian orang-orang arif billah, ifsya'u sirrir rububiyyati kufrun, ya, menyebarkan, mengajarkan rahasia ketuhanan itu hukumnya kafir. Nah, itu perkataan sebagian daripada orang-orang arif billah. Jadi ada jenis ilmu dalam hal ini adalah sirrun rububiyyah, rahasia rububiyah, ketuhanan. Nah, ini tidak boleh diajarkan. Kalau diajarkan maka bisa-bisa kafir orang tersebut. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, lirububiyyati sirrun law uzhira, ya, bagi ketuhanan itu ada rahasia, law uzhira, andai dia ditampakkan, la batalantin nubuwatu, niscaya kenabian itu akan batal, ya tidak ada gunanya lagi kenabian, bahasa kasarnya seperti itu, kalau sirrur rububiyyah itu dizahirkan. Walin nubuwati sirrun law kushifa la batala ilmu. Nah, bagi nubuah, kenabian itu ada suatu rahasia, ada rahasianya.
lau kushifa, andai dia disingkap, la batalal ilmu, niscaya ilmu pengetahuan itu akan batal. Walil ulama'i billah, dan orang-orang yang berpengetahuan, berilmu pengetahuan billah terhadap Allah Subhanahu wa taala, sirrun, itu punya rahasia, lau azharuhu, andai dia zahirkan itu, la batalatil ahkam, niscaya hukum-hukum akan batal, ya. Hukum syariat itu tidak berlaku lagi, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, ini semua ungkapan yang menandakan bahwa ya ilmu itu ya memang ada yang sir, ada yang zahir. Kurang lebihlah seperti itu yang Imam Al-Ghazali ingin paparkan pada pembahasan kali ini dari beberapa hadis atau nas yang beliau sebutkan tadi di atas. Wahadal qailu, dan ini yang berkata, ya, yang artinya ungkapan lirububiyati sirrun dan seterusnya, ini orang yang mengatakan ini, illam yurid bidzalika butlanan nubuwati fi haqqi du'afa li kusuri fahmihim, ya, sekalipun dia tidak menginginkan, tidak bermaksud bidzalika, dengan demikian itu, dengan ungkapannya tadi di atas, batalnya kenabian fi haqqi du'afa, pada haknya orang-orang yang lemah, li kusuri fahmihim, karena lalainya atau dangkalnya pemahaman mereka, fama dzakarahu laysa bihaqqin, apa yang dia sebutkan ini laisa bihang, itu bukan sesuatu yang benar, ya. Jadi Imam Al-Ghazali ingin mengomentari ungkapan tadi ini, ya. Beliau mengatakan begini, orang yang mengungkapkan lirububiyati sirrun lau uzhira la batalatin nubuwah dan seterusnya itu, dia tidak ada niat, orangnya ini tidak ada niat mengatakan bahwa orang yang dangkal pemahamannya itu akan batal kenabian di mata mereka ketika mereka diajarkan sirrul rububiyah, ilmu ketuhanan. Tidak ada niatnya untuk mengatakan seperti itu. Nah, sekalipun tidak ada niatnya, kata beliau, ingin mengatakan seperti itu, tetap perkataan ini tidak dibenarkan. Artinya perkataan ini tetap tidak dibenarkan. Kenapa? Bali sahih, karena yang benar itu annahu la tanaqud fihi, itu tidak ada tanaqud, tidak ada pertentangan antara keduanya, antara ya kenabian dan rububiyah itu, sirrul rububiyah dan kenabian itu tidak bertolak belakangnya, bahasa kasarnya, ya. Dalam hal ini ya tidak batal kenabian itu di mata orang awam, ya, sekalipun orang awam tersebut, orang dangkal pemahamannya tersebut diajarkan rahasia ketuhanan. Itu kata beliau, tidak akan batal. Wa annal kamila, dan sesungguhnya yang kamil itu, orang yang sempurna itu, man la yutfi'u nuru ma'rifati nura war'ihi, ya, adalah orang yang tidak memadamkan cahaya ma'rifahnya, cahaya waraknya. Manusia yang kamil itu cahaya ma'rifahnya tidak akan memadamkan cahaya waraknya. Wa mudrikul war'i, dan yang bisa menjangkau warak, artinya yang kita bisa mengamalkan atau memahami warak secara benar, itu adalah karena kenabian. An-nubuwah mengajarkan kepada kita, menuntun kita sampai kepada warak. Sementara sirrul rububiyah itu bisa dijangkau, ya, dengan ma'rifah. Nah, cahaya ma'rifah itu tidak akan pernah memadamkan cahaya warak, tidak pernah menggeser warak itu. Ini kalau mereka insan kamil, manusia yang sempurna seperti itu. Kalau sempurna ma'rifahnya, ya, dia sudah sampai kepada makom ma'rifah, dalam hal ini adalah sirrul rububiyah sudah disingkap kepada dia, itu tidak akan lantas menghilangkan kewaraan daripada orang tersebut. Dalam hal ini tidak akan menghilangkan kenabian, bahasa kasarnya, ya, tidak akan menghilangkan nubuah dari orang tersebut, ajaran nubuah dari orang tersebut. Warak itu tidak akan hilang. Jadi kenabian itu tidak batal, walaupun sirrul rububiyah diajarkan kepada mereka. Nah, itu kata beliau. Sampai di situ saja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim